Pada tahun 1964, ada aksi teror yang dilakukan oleh KKP Papua. Waktu itu, Lodewijk Mandacan merupakan pimpinan KKP Papua paling legendaris karena memiliki ribuan anggota. Namun, KKP Papua Lodewijk Mandacan akhirnya menyerah secara baik-baik dan bahkan bertemu dengan Presiden Soeharto. Namaku Bapak Milang Jatio sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik dari pimpinan KKP Papua paling legendaris bernama Lodewijk Mandacan. Inilah channel Bangsa Indonesia. Fakta yang pertama, dia memiliki 14.000 pasukan. Lodewijk Mandacan berhasil mengimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 sampai 1967. Dilansir dari buku Sintong Penjahitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, KKP Papua Lodewijk Mandacan melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia Kedua. Pada 28 Juli 1965, terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih Manokwari sehingga mengakibatkan 3 anggota TNI gugur dan 4 lainnya luka-luka. Pertempuran makin sengit saat RPKAD ditugaskan untuk meredam pemberontakan KKP Papua saat itu. Kurang lebih 50 prajurit RPKAD yang baru berada di Papua langsung ditugaskan untuk mengebur KKP Papua. Fakta yang kedua, dia bukan bagian dari OPM. Berbagai penghadangan dilakukan kelompok KKP Papua Mandacan di Kecamatan Warmame dan Ransiki. Aparat keamanan di sana tak cukup menanggulangi keadaan. Motif pemberontakan Lodewijk Mandacan bukan semata-mata ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Ia sendiri juga bukan bagian dari OPM. Mandacan memberontak karena buruknya keadaan ekonomi pada awal Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Bahkan, Mandacan sendiri adalah seorang pejuang Trikora yang merasa kecewa dengan Indonesia karena hal tersebut. Fakta yang ketiga, menyerah berkat Sarwo Edi Wibowo. Aksi teror KKP Papua pimpinan Lodewijk Mandacan baru mereda setelah Sarwo Edi Wibowo turun tangan. Hal ini berawal saat Sarwo Edi Wibowo menjabat sebagai Panglima Kodam ex-Vis AA Cendrawasih 1968 sampai 1970. Hal ini berawal saat Sarwo Edi Wibowo menjabat sebagai Panglima Komandan 17 Cendrawasih 1968 sampai 1970. Sarwo Edi Wibowo saat itu mau tak mau harus menghadapi sepak terjang KKP Papua pimpinan Lodewijk Mandacan. Dalam menghadapi aksi teror KKP Papua saat itu, Sarwo Edi Wibowo memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Menurutnya, strategi non-tempur digunakan lantaran ia menganggap para KKP Papua masih merupakan saudaranya sebangsa dan setanah air. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah yang lebih banyak, Sarwo Edi Wibowo memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisi seruan agar KKP Papua kembali ke NKRI. Sarwo Edi Wibowo kemudian memberikan tugas kepada Perwira Kopassus Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki untuk menemui pimpinan KKP Papua yang bernama Lodewijk Mandacan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandacan berserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki berjalan kaki masuk di hutan untuk menemui pimpinan KKP Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata seperti ini, "Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD. Komandan RPKAD yang ada di sini adalah anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki berhasil meyakinkan Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Pemberontakan KKP Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKP Papua lainnya. Dengan begitu, Sarwo Edi Wibowo berhasil menerapkan strategi non-tempurnya sehingga tak terjadi pertempuran darah lebih banyak. Nah, itu tadi fakta unik tentang Lodewijk Mandacan. Kami harap kalian tarik dengan topik kami hari ini. Dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya.
Nama aku Pak Pamil dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.